Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Kelompok kami ingin mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia dengan beranggota Putri Amanatus Solihah dengan NIM A14 2021 03 727 dan Narendra Mahisi Pradipta A14 2021 03 685. Dan selanjutnya ada Dwi Agustina Rahayu dengan NIM A14 2021 03 782. Untuk materi yang pertama ada apa itu hak asasi manusia? Tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan ada juga menurut Mariam Budiharjo tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pada tahun 1982, Mariam Budiharjo. Untuk materi selanjutnya ada Hukum HAM di Indonesia, tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tertulis pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu juga tertulis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tertulis pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertulis pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 1999. Untuk yang ketiga, setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertulis pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, ada setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Tertulis pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, setiap warga negara setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, tertulis pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi sipil, di mana hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk hidup, memeluk agama, dan kebebasan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi politik, hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, memasuki organisasi sosial politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk memilih sesuatu barang seperti rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lainnya. Hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, dan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, hak perusahaan memperoleh penghidupan yang layak, dan sebagainya.
Dan nomor 4 ada hak asasi sosial budaya. Hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan kebebasan pergaulan dalam bermasyarakat atau kebebasan bermasyarakat berhasil maksud saya kebebasan berhasil karya dan hak mengembangkan kebudayaan dan disukai. Untuk selanjutnya ada kewajiban dasar manusia. Yang pertama, patuh kepada perundang-undangan yang tertulis atau tak tertulis, nasional atau internasional, tentang hak asasi manusia membela negara sesuai perundang-undangan. Yang kedua, memperoleh hak orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan oleh undang-undang yang tertulis. Untuk selanjutnya ada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, tertulis pada pasal 71. Selanjutnya ada Komnas Hak Asasi Manusia atau HAM. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan menegakkan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan selanjutnya ada dasar filosofis. Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi HAM untuk menjamin harkat dan martabatnya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan pada rekan saya. Kemudian selanjutnya adalah hak asasi manusia berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang hak yang sama dan kedudukannya terhadap negara. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain. Bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Oleh karena peri kemanusiaan itu meliputi segala hak ihwal mengenai manusia dan perasaan terhadap manusia, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat banyak sangkut pautnya dengan hak dasar dan kebebasan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah, dan lain-lain. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Dengan kata lain, kesadaran berbangsa adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia. Sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini, tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan.
Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan yang bagi bangsa Indonesia melalui MPR. Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia, sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah, sedang kesempatannya sama untuk mendapatkan nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Kemudian Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya kepada kemauan dan kehendak warga negaranya. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut seperti Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights. Magna Carta. Pada awal abad 12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Locke yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Isi Magna Carta tersebut yaitu yang pertama, Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti atau saksi yang sah. 5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, Raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Agustina Rahayu. Lalu yang kedua ada Petition of Rights. Pada dasarnya, Petition of Rights berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan warga negara, tidak boleh dipaksakan, dan menerima tentara di rumahnya. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Lalu yang ketiga ada Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang, dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Lalu yang keempat ada Bill of Rights. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima Parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, lalu kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, dan parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Lalu subbab C, yakni hak asasi manusia di Amerika Serikat. Pemikiran filsuf John Locke tahun 1632 sampai 1704 yang merumuskan hak-hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik, yakni life, liberty, dan property, mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan negara Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya. Kendatipun secara resmi, rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya ini atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Lalu, amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang 4 kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941, yakni yang pertama ada kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran atau freedom of speech and expression. Yang kedua, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya atau freedom of religion. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Yang keempat ada kebebasan dari kekurangan dan kelaparan atau freedom from want. 4 kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. Lalu, subbab D ini ada hak asasi manusia di Perancis. Lafayette merupakan pelopor penegakan HAM atau tokoh masyarakat Perancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Hak asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Manusia mempunyai hak yang sama. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran, adanya kemerdekaan surat kabar, adanya kemerdekaan bersatu dan berapat, berserikat dan berkumpul, bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan. Adanya kemerdekaan rumah tangga, kemerdekaan hak milik, kemerdekaan lalu lintas, dan adanya hak hidup serta mencari nafkah. Hak asasi manusia oleh PBB. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 1946, PBB merancang piagam HAM oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi mereka yang terdiri dari 18 anggota.
Sidang ini dimulai pada Januari 1947 di bawah pimpinan Nyonya Eleanor. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1949, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Gellert, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang terwakili dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absent. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia di Indonesia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Di Indonesia, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Secara konkret, untuk pertama kali, HAM dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 MPR tahun 1998. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.